wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'ul Jannah dengan NIM 2101013110069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi individu dan alam. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sebuah sistem ekologi atau kita sebut sebagai ekosistem. Unsur-unsur lingkungan hidup. Yang pertama ada unsur fisik atau abiotik. Apa sih unsur fisik? Unsur fisik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Contohnya seperti air, tanah, udara, kelembapan, maupun sinar matahari. Yang kedua, ada unsur hayati atau biotik. Nah, unsur hayati adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas semua makhluk hidup yang terdapat di bumi. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Ketiga, yaitu unsur budaya. Unsur budaya adalah sistem kekerabatan dan organisasi sosial, seperti dalam sistem religi, contohnya seperti kepercayaan maupun agama. Bentuk kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama, kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam atau proses alam. Ada letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, angin puting beliung, dan tsunami. Yang kedua, yaitu kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia antara lain seperti penebangan pohon secara liar, pertambangan, pencemaran udara, tanah maupun air, serta membuang sampah sembarangan. Usaha untuk melestarikan lingkungan. Ada beberapa usaha yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, menanam pohon. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan daur ulang dari barang bekas. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan dari hidupnya. Jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang merupakan segala hal yang tersedia di alam sehingga dapat digunakan untuk manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun sekunder dari manusia sendiri. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang ada di bumi dan yang berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti hewan maupun tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, seperti air, udara, maupun sinar matahari. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang tidak dapat didaur ulang, atau jika dikonsumsi terus-menerus akan habis. Contohnya saja seperti sumber daya alam yaitu minyak bumi, emas, timah, tembaga, batu bara, besi, maupun gas alam. Adapun bentuk kerusakan dari sumber daya alam. Yang pertama yaitu menurunnya kondisi dari hutan Indonesia sendiri.
Kedua, terancam punahnya satwa langka di Indonesia. Ketiga, kerusakan das, yaitu daerah aliran air. Cara melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, yaitu menanam pohon lebih banyak. Kedua, melestarikan hewan langka. Dan ketiga, hemat air. Interaksi individu dengan alam. Interaksi manusia dan alam dapat digariskan menjadi 3 macam, yaitu 1. Ketergantungan pada lingkungan. Kedua, adaptasi dengan lingkungan. Dan yang ketiga, modifikasi lingkungan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.